Nomor satu di sini, akadnya kita akan menggunakan dua, yaitu wakalah dan murobahah. Nah ini bedanya kalau di syariah itu, akadnya kita spesifik memakai wakalah dan murobahah. Jadi setiap produk itu bisa berbeda-beda akadnya. Kalau untuk perumahan bersubsidi dan rumahnya ready, kita memakai wakalah dan murobahah. Atau dalam bahasa enaknya itu adalah akad jual beli, ya. Nomor 2, barang yang dibeli berupa tanah dan bangunan rumah beserta sarana prasarana yang ada di atasnya. Jadi Bapak dan Ibu di sini beli perumahan bukan hanya beli bangunan, tapi juga beli tanahnya. Itu yang penting. Karena kadang orang itu ngelihat hanya lihat di bangunan, lokasinya bagus, tapi tidak ngecek sampai legalitasnya. Padahal yang penting itu adalah legalitasnya, sertifikat dan IMB-nya. Makanya nanti saya bilang tadi akadnya 2 kali dengan bank dan dengan notaris. Kemudian nomor 3 itu adalah harga beli banknya, ya, atau harga jual developer di 150.500.000, untuk Pak Endang itu di 162 juta rupiah, ya. Diajukan ke kami, di ACC oleh kami di nomor 8. Ada ya, nomor 8 itu kurang lebih di 142.900.000 rupiah. Untuk Pak Endang itu di 153 juta rupiahan. Jelas ya? Itu kita mengikuti harga jual. Kalau harga jualnya naik, berarti yang di ACC juga naik. Kalau harga jualnya yang lama, yang di ACC juga masih yang lama. Jadi nomor 8 itu adalah harga pokok Bapak dan Ibu. Jadi kalau di syariah ini kita dibagi dua, ada harga jual pokok, ada keuntungan bank. Nah, keuntungan banknya di mana? Di nomor 4. Jelas ya? Nomor 4. Sedangkan nomor 5 itu total harga jual pokok ditambah keuntungan bank. Nah, kenapa kami pisah? Karena ketika Bapak dan Ibu ingin melunasi sebelum waktunya, itu boleh. Yang dilunasi hanya sisa dari harga jual pokok saja, atau sisa nomor 8 saja. Jadi nomor 4-nya kita hapuskan. Karena kalau di syariah, pendapatan yang belum pasti itu tidak masuk ke pendapatan bank, tapi masuknya ke dana CSR. Jadi tidak kami masukkan. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Clear ya? Oke. Selanjutnya di sini nomor 11 itu jangka waktunya. Ada yang 10, 15 sampai dengan 20 tahun. Nomor 13 itu angsuran per bulannya. Tentunya berbeda. Kalau yang 15 tahun ini di 1.147.276 rupiah. Kalau untuk Pak Endang ya, itu juga berbeda karena plafonnya juga lebih tinggi di ACC-nya ya. Selanjutnya nomor 12, jatuh temponya sengaja kami kosongkan karena kalau di syariah jatuh tempo menyesuaikan tanggal akad. Jadi bahasa enaknya bisa request, Bapak mau tanggal berapa jatuh temponya, berarti Bapak tanggal segitu akadnya. Karena Bapak dan Ibu bersedia akadnya di tanggal 28, maka jatuh temponya per tanggal 28 setiap bulannya. Jelas ya? Dimulai angsuran di bulan depan, di bulan September 2023, jatuh temponya maksimal tanggal 28. Jadi Bapak dan Ibu tiap bulannya mulai di bulan depan sudah harus menabung. Karena untuk pemotongannya auto debit dari rekening tabungan Ibu dan Bapak masing-masing. Nah, alhamdulillah baru tanggal 24 kemarin di Rangkas udah ada syariahnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah jauh-jauh bikin tabungan ke Serang, atau tidak usah jauh-jauh kalau mau bayar angsuran atau menabung. Jadi cukup di sini juga bisa. Jelas ya? Makanya saya harap Bapak dan Ibu hari ini sudah punya tabungan. Karena kalau hari ini belum buka tabungan, maka akadnya menyesuaikan tanggal bikin tabungan. Jelas ya? Karena harus bikin tabungan dulu, baru boleh akad.
Udah bikin tabungan semua ya? Clear ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh. Kemarin kan bikin tabungan ke Serang. Habis itu pas datang kita nggak dikasih bukunya. Nomornya udah ada? Nomornya udah ada. Itu namanya bikin tabungan online. Iya, betul. Nanti biasanya tabungannya dikirim ke alamat KTP. Itu biasanya nggak apa-apa ya? nggak masalah. Yang penting dicek rekeningnya udah bisa transfer atau belum. Udah. Kalau udah berarti aman. Kalau yang belum bisa transfer bisa datang ke KCPS yang ada di Rangkas buat konfirmasi. Ada lagi? Clear ya? Selanjutnya halaman 15 dan 16 ini yang sering terlewatkan, ada ta'wid dan ta'zir namanya. Ini adalah pembahasan ketika bapak dan ibu lalai dalam membayar kewajiban. Jelas ya? Itu besarannya untuk takzir di 2,5% dari tunggakan per bulan. Jadi dari total angsuran. Ini diberlakukan ketika bapak dan ibu bayar angsurannya lewat bulan. Ketika masih di bulan yang sama, ini tidak diberlakukan. Contoh, bapak dan ibu mulai angsuran September, maksimal tanggal 28. Bapak dan ibu bayar di tanggal 30. Ini sih belum kena biasanya. Tapi kalau bapak dan ibu bayarnya di bulan selanjutnya, di bulan Oktober, itu baru kena pasal yang takzir ini, yang kena 2,5% ini. Jelas ya? Selanjutnya nomor 18, untuk bloknya udah dicek. Terakhir yang pindah itu Pak Endang. Jadi blok I nomor 14. Yang lainnya ada yang pindah blok lagi? Clear ya? Oke. Yang terakhir di sini untuk tipenya semua 3672 ya. Nomor 23 untuk biaya-biaya akad silahkan langsung disetorkan ke nomor rekening masing-masing. Ini sudah termasuk satu kali angsuran di akhir, bukan di awal ya. Udah termasuk satu kali angsuran di akhir. Jadi untuk angsuran pertama tetap dilakukan di bulan depan atau di awal bulan. Dan angsuran ini juga tidak bisa dipakai buat bayar angsuran. Ini menjadi tabungan terblokir bapak dan ibu. Walaupun ada uangnya, tapi tidak bisa dipakai buat bayar angsuran. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Kau boleh silakan. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Mulai dari alamat yang saya lampirkan, memang ini KTP-nya KTP dulu. Iya. Kabupaten Lebak, saya mutasi, ini Lebak, mutasi ke Pandeglang. Ini perbedaan kembali ke KTP lama ya. Atas nama siapa? Endang Kosasi. Pak Endang ngelampirinya di datanya. Atau coba kita cek ya. Nanti itu nanti di kami ya. Ada lagi selain perubahan data? Perbedaan harga juga apa yang menjadikan perbedaan harga, Pak? Nah, kalau itu balik lagi nanti ke developer. Karena posisi sebenarnya sama aja. Posisinya mungkin harga 150.500 itu harga 2022. Harga 2023 itu 162. Ada yang make, ada yang nggak make. Itu balik lagi ke developer. Tapi intinya untuk DP, untuk harga itu nanti kebijakannya dari developer. Kami memproses sesuai permohonan dari developernya posisinya. Jadi nanti itu silakan komunikasikan dengan developer kalau masalah harga. Makanya tadi saya jelasinnya juga berbeda khusus dengan Pak Endang karena di surat pemesanan rumahnya itu di 162 dan yang di ACC oleh kaminya juga lebih besar. Yang lain kan 142, kalau Pandang kalau nggak salah di 153.900 sesuai dengan permohonan dari developernya. Jadi kalau itu silakan nanti komunikasikan dengan developer. Ada lagi? Kalau untuk perubahan tahun, Pak, misal di sini tertera 15 tahun. Kita mau 10 tahun, misal. Boleh. Kalau untuk perubahan tahun sebenarnya kalau udah keluar putusan sudah tidak bisa dirubah. Karena ini hasil dari data Bapak dan Ibu yang sajikan dan hasil dari survei. Karena data itu dua. Ada data dari berkas, ada data dari survei. Biasanya data dari berkas, 3 malah.
Data dari berkas itu bisa kalah dengan data dari verifikasi. Data verifikasi bisa kalah dengan data survei. Jadi ketika Bapak ngasih data misalkan A nih, diverifikasi ke atasan taunya B. Pas di OTS taunya C, yang diambil data yang C. Data yang real ketika di survei di lapangan. Dan yang udah keluar sekarang ini adalah saya pastikan ini adalah putusan yang terbaik. Karena kami kalau subsidi itu ada sistem dari pemerintahnya, kami maksain rubah juga kalau sistemnya nggak masuk, dia nggak bisa lanjut next gitu loh. Jadi nggak bisa, kecuali kalau harus sesuai dengan data yang disajikan. Ada lagi? Clear ya? Tapi saya mau ngasih solusi kepada Bapak dan Ibu yang jangka waktunya. Contoh pandang, pengennya saya 10 tahun. Di ACC 15 tahun. Solusinya adalah Bapak dan Ibu tetap membayar angsuran sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, pandang pengen 10 tahun. Tanya ke developer, berapa angsuran 10 tahun? 1,5 kurang lebih. Berarti pandang, walaupun secara di ACC-nya 15 tahun, angsurannya 1,2, tetap istiqomah bayar angsuran 1,5. Kan ada lebihnya tuh 300.000. Disimpan kan, kali 10 tahun saya pastikan itu sesuai dengan sisa pokok pandang. Karena yang di syariah itu yang dilunasin sisa pokok. Beda dengan konven. Kalau konven tidak bisa seperti itu karena pelunasannya plus bunganya dihitung. Kalau kami tidak dihitung bunganya. Jadi itu solusi buat Bapak dan Ibu. Kalau ingin angsurannya lebih cepat, berarti istiqomah bayar angsurannya menyesuaikan dengan angsuran yang tahun tersebut. Dengan catatan tidak diambil uangnya. Clear ya? Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya akad di hari ini. Kebetulan juga ini ramai dari tim kami karena nanti untuk selanjutnya mungkin lebih dekat ya dengan CPS Rangkas, jadi lagi serah terima berkas mungkin. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf atas kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti